Nah, teman-teman, ini saya mau menempelkan anggrek di pohon pakis. Nah, pertama-tama saya menyusun sabut kelapanya dulu. Saya menempel sabut kelapanya. Nah, saya susun seperti ini. Nah, kenapa saya pakai sabut kelapa? Supaya nanti akarnya itu eh, apa namanya, dapat kelembapan dari sabut kelapa. Karena sabut kelapa kan menyimpan air, juga empuk sabut kelapa ini, sehingga akar itu juga nyaman di media yang empuk dari sabut kelapa ini. Nah, ini sabut kelapanya disusun sesuai dengan selera. Nah, setelah itu digulung dengan benang jahit. Nah, sabut kelapa ini harus dibuang dulu satainnya ya teman-teman, supaya nanti perakaran ini tidak terganggu, dan juga sabut kelapa yang belum dibuang sataninya akan membahayakan untuk perakaran. Nah, cara membuang satanin pada sabut kelapa ada di video saya yang sebelumnya. Ini kita gulung-gulung sampai selesai. Nah, ini khusus di pohon pakis ini khusus anggrek dendro semuanya. Nah, anggrek dendro ini sebelumnya juga sudah saya sterilkan, saya gantung di panas matahari, digantung terbalik sampai akar dan mata tunasnya keluar, baru saya berani memindahkan. Nah, ini selanjutnya saya siapkan tanamannya, dan dicek mata tunas yang warna hitam atau mata tunas yang menonjol itu harus di bagian depan. Nah, ini contoh tunas baru, harus di bagian depan dalam penanamannya. Ini juga tunas baru. Nah, ini letaknya di depan. Jangan terbalik, dia harus di depan, jangan di belakang. Jangan menempel di pohon. Nah, ini juga contoh tunas baru. Nah, ini sebelum jadi tunas baru kan dia bentuknya mata tunas. Nah, itu mata tunas tuh hitam atau menonjol. Dia tidak boleh di dalam. Kalau tidak boleh di dalam, di belakang, nanti dia pergerakannya akan terjepit, jadi tidak bisa bertumbuh, nanti tanamannya bisa mati. Itu ya, tunas baru, mata tunas depan, karena tanaman tuh hidup dengan adanya tunas baru, akar. Nah, tunas baru itu akan menumbuhkan akar. Jadi dia letaknya harus di depan supaya tanaman tidak mati. Ini tunas baru akan menumbuhkan akar. Jadi letaknya harus di depan. Nah, setelah itu batangnya kita ikat. Di tempat sabut kelapa tadi akarnya ya teman-teman. Nah, setelah itu pada saat mengikat batang, nah itu akarnya ada di sabut kelapa. Nah, ini pada saat mengikat batang yang diikat itu supaya nggak nempel ke pohon, terikat di pohon supaya tidak menempel, dikasih rongga dengan cara saya ganjel dengan arang di bagian belakang dari batang yang diikat, supaya ada rongga sehingga pergerakan pertumbuhan batang tidak terganggu. Ini saya kasih rongga dengan arang.
Setelah itu, setelah terikat, saya menyiapkan arang untuk, media dari perakaran. Nah, supaya tujuannya si akar nanti ini ada rongga, eee, rongga-rongga, jadi nanti akar ini juga memiliki sirkulasi udara, jadi dia pernapasannya juga tidak terganggu dari si akar. Makanya saya tambahkan arang-arang sesuai dengan kebutuhan disusun. Nah, setelah itu saya menutupnya kembali dengan sabut kelapa. Nah, sabut kelapa yang sudah diurai ini, diurai-urai sabut kelapanya untuk kembali menutupi arang. Juga jadi artinya supaya tetap ada kelembapan. Nah, susun-susun sabut kelapanya sehingga poros dan nantinya lembab. Nah, setelah kita rasa cukup untuk arang dan sabut kelapanya, nanti baru diikat lagi dengan benang. Tuh ya teman-teman, kita susun antara arang dan sabut kelapa sampai sudah mencukupi untuk media tanam. Nah, lalu kita ikat dengan benang. Mengikatnya jangan kencang-kencang teman-teman, supaya nanti kembali lagi tidak boleh mengganggu dari perakaran. Kita gulung-gulung perlahan-lahan, tapi tidak terlalu kencang, tapi dililit-lilit saja. Ini sebaiknya dibantu ya teman-teman. Nah, ini cukup sulit ya. Untuk apa namanya, ada pegang arang, sabut kelapa. Nah, setelah dirasa cukup semuanya, nah saya tutup lagi dengan koko fiber supaya ini untuk sebagai wadah ya dari arang-arang tadi juga, jadi artinya dia nantinya nggak gampang apa namanya, jatuh-jatuh gitu ya, lepas-lepas berantakan, enggak, karena kan tertutup dengan saya tutup lagi dengan koko fiber kayak sebagai mangkok lagi lah, mangkok penutup gitu ya. Tapi tidak harus, tidak apa-apa, kalau ada boleh pakai koko fiber. Nah, lalu kembali diikat lagi dengan benang si koko fiber ini. Nah, inilah kira-kira yang sudah diikat semuanya dengan koko fiber. Kelihatan akarnya, ada akar yang keluar, ada akar yang di dalam. Juga mata tunas tidak boleh tertutup, harus terbuka. Nah, terakhir saya ikat dengan tali sabut kelapa atau tali ijuk. Saya ikat tidak kencang karena kembali lagi tidak boleh mengganggu perakaran. Saya ikat perlahan saja tapi diikat. Juga ikatannya juga saya lilitannya tidak banyak karena sudah banyak media di dalamnya. Jadi tali ini untuk mempercantik tatanan media, tapi tidak usah banyak karena media yang lain sudah banyak. Cukupnya saja ada rongga-rongga. Seperti ini, ada rongga-rongganya karena tidak terlalu banyak tali sabut kelapanya atau tali icuknya. Nah, ini terakhir hasilnya seperti ini. Dengan akar yang ada yang di luar, ada yang di dalam. Untuk akar napas. Tunasnya juga tidak boleh tertutup, tunasnya juga harus kelihatan. Nah, di sini sehingga kelihatan pergerakan akar tumbuh sehat, tunas juga tumbuh sehat. Nah, seperti ini teman-teman, anggrek-anggrek yang saya sterilkan dan saya pindah di pohon-pohon pakis. Caranya saya seperti ini menyusun medianya. Oke teman-teman, terima kasih.